Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rani Herawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang integral volume. Perhatikan gambarnya. Di situ misalkan kita punya V adalah sebuah bidang tertutup di R3 yang dibatasi oleh bidang X sama dengan A dan X sama dengan B, tabung Y sama dengan F1X dan Y sama dengan F2X, serta permukaan-permukaan Z sama dengan F1XY dan Z sama dengan F2XY. Serta kita juga punya C yang merupakan fungsi peubah yang kontinu pada seluruh V. Bidang tertutup tersebut bisa kita bagi-bagi ke dalam kubus-kubus kecil sejumlah M, sehingga kita bisa menyatakan volume dari delta V sama dengan delta X dikali delta Y dikali delta Z. Misalkan XP, YP, ZP adalah sebuah titik pada kubus-kubus tadi. Definisikan si XP, YP, ZP sama dengan si P, sehingga kita bisa melihat kuantitas dari jumlahan-jumlahan kubus tadi dinyatakan dalam integral lipat 3 V si X, Y, Z kali dV sama dengan limit M mendekati tak hingga sigma si XP, YP, ZP kali delta VP, di mana P ini dari 1 hingga M. Nah, integral lipat 3 si kali dV ini dinyatakan sebagai limit dari jumlah-jumlah kubus tadi. Nah, integral lipat 3 ini yang seperti apa? Tadi kan kita sudah tahu batas-batasnya, jadi kita bisa menuliskannya seperti ini. Integral lipat 3 nya yaitu X nya dari A sampai B, Y nya dari F1X sampai F2X, Z nya dari F1XY sampai F2XY. Nah, nanti ini kita mengintegralkannya terhadap Z terlebih dahulu, lalu Y, dan terakhir X. Jadi rumus-rumus dari integral volume yaitu integral lipat 3 atau integral volume A terhadap dV, atau integral lipat 3 atau integral volume C terhadap dV. Supaya kita lebih paham tentang rumus-rumus tersebut, kita perhatikan contoh berikut. Contoh soal, misalkan F sama dengan 2xzi dikurangi xj ditambah y kuadrat k. Kita diminta untuk menghitung integral volume F terhadap dV, di mana V adalah ruang yang dibatasi oleh permukaan-permukaan X sama dengan 0, Y sama dengan 0, Y sama dengan 6, Z sama dengan X kuadrat, dan Z sama dengan 4. X sama dengan 0 itu pada bidang YZ, Y sama dengan 0 pada bidang XZ, Y sama dengan 6 pada bidang XZ, di Y sama dengan 6, Z sama dengan X kuadrat ini nanti yang akan kita gambar terlebih dahulu. Z sama dengan 4 ada pada bidang XY, di Z sama dengan 4. Nah, sekarang kita akan menggambar bidangnya. Yang pertama kita menentukan titik potong pada bidang Z sama dengan X kuadrat. Kita tentukan titik potongnya saat X-nya 0, maka Z-nya 0. Nah, tadi kan juga diketahui bahwa Z itu sama dengan 4 pada batas-batasnya. Jadi kita substitusikan, jika Z-nya sama dengan 4, maka X-nya plus minus 2. Selanjutnya kita gambar bidangnya. Di sini sudah ada sumbu X, Y, Z. Kita masukkan batasnya X sama dengan 0 di sini, Y sama dengan 0 di sini. Lalu bidang Z sama dengan X kuadrat, Z-nya sama dengan 4 di sini, X sama dengan 2, dan X sama dengan negatif 2, maka titiknya di sini dan di sini. Berarti untuk Z sama dengan X kuadrat ini, dia membentuk sebuah kurva seperti ini. Nah, karena batasnya tadi itu adalah X sama dengan 0, maka untuk X sama dengan negatif 2 ini kita hapus, tidak perlu kita pakai. Selanjutnya Y sama dengan 6 di sini. Y sama dengan 6 di sini
Nah, pada Y sama dengan 6 ini, bidangnya sama pada bidang ini, yaitu membentuk sebuah kurva. Misalnya di sini. Nah, dan ini garis Y sama dengan 6. Lalu kita tarik garis dari sini ke sini. Nah, dari gambar ini kita tahu bahwa ini bidang yang terbentuk yaitu 1/4 tabung. Nah, selanjutnya setelah kira-kira gambarnya seperti ini, setelah itu kita cari batas-batasnya. Yang pertama dari X dulu. Nah, dari X ini, X dari 0. X sama dengan 0 sampai X sama dengan 2. Selanjutnya Y. Y di sini juga dari 0 sampai Y sama dengan 6. Lalu Z. Z ini pada titik ini bukan Z sama dengan 0, melainkan sebuah kurva yaitu X kuadrat hingga menabrak bidang Z sama dengan 4. Nah, ini merupakan batas-batas yang akan kita substitusikan ke dalam integral. Lalu, batas-batas tadi kita substitusikan ke integralnya, sehingga kita integralkan terhadap Z terlebih dahulu dari X kuadrat sampai 4, lalu kita integralkan terhadap Y dari 0 sampai 6, baru kita integralkan terhadap X dari 0 sampai 2. Selanjutnya F-nya tadi yaitu 2xzi dikurangi xj ditambah y kuadrat k, kita integralkan terhadap z, maka kita mempunyai hasilnya yaitu xz kuadrat i dikurangi xzj ditambah y kuadrat zk dengan z dari x kuadrat sampai 4. Kita substitusikan nilai z-nya menjadi seperti ini. Lalu kita sederhanakan sehingga hasilnya 16x min x pangkat 5i dikurangi 4x min x pangkat 3j ditambah 4y kuadrat min x kuadrat y kuadrat k. Nah, y kuadratnya ini kita keluarkan menjadi seperti ini. Lalu kita integralkan terhadap y. Setelah kita integralkan terhadap y, kita dapat hasilnya 16x min x pangkat 5 kali yi dikurangi 4x min x pangkat 3 kali yj ditambah 4 min x kuadrat kali 1/3 y pangkat 3k dengan y-nya itu dari 0 sampai 6. Kita substitusikan nilai y-nya sehingga kita peroleh ini. Sehingga kita peroleh nilai ini, kita keluarkan nilai 6-nya. Maka hasilnya seperti ini. Bisa diperhatikan untuk nilai 72-nya, karena kita keluarkan nilai 6-nya, maka tinggal 12. Lalu kita kalikan menjadi 48 min 12x kuadrat kali k. Selanjutnya kita integralkan terhadap x. Sehingga kita peroleh hasilnya 8x kuadrat min 1/6 x pangkat 6 kali i dikurangi 2x kuadrat min 1/4 x pangkat 4j ditambah 48x min 4x pangkat 3k dengan x-nya dari 0 sampai 2. Kita substitusikan batasnya sehingga didapati hasil seperti ini. Lalu kita sederhanakan menjadi bentuk seperti ini. Lalu kita operasikan sehingga hasilnya 128i dikurangi 24j ditambah 384k, sehingga integral volume dari F terhadap V adalah 128i dikurangi 24j ditambah 384k. Sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.